Hai teman-teman, selamat datang di Chessmith Explore. Kali ini saya akan mereview hasil stek tanaman Sansevieria lanjutan dari part pertama. Di video ini kita akan review hasil tanamannya, cara pindah tanamnya, dan juga perawatannya. Bagaimana prosesnya? Saksikan terus video ini sampai selesai, oke? Pada episode sebelumnya, saya telah melakukan stek tanaman Sansevieria hingga menjadi seperti ini. Nah, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, link saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih. Several days later. Dan sekarang, inilah hasil perkembangan tanaman Sansevieria setelah 65 hari. Wadahnya sempat diganti karena daun steknya kurang menancap dan gampang jatuh ketika ketiup angin. Akhirnya saya ganti wadah lain yang lebih tinggi agar steknya lebih menancap dengan sempurna. Tanpa basa-basi, kita langsung review saja hasil stek tanaman Sansevierianya. Untuk tiap perkembangannya, itu tidak sempat saya rekam, jadi pokoknya dari awal hingga hari ke-14 terlihat seperti tidak ada perkembangan. Karena penasaran, akhirnya saya bongkar dan ternyata sudah tumbuh akar kecilnya. Selanjutnya, menuju hari ke-30, itu sudah terlihat pertumbuhan tunas kecil. Dan lama-kelamaan makin tumbuh, gak terasa sampai hari ke-65 ini. Sekarang tinggi tanamannya sekitar 15-17 cm. Daun stek lamanya, bisa kita lihat, itu menjadi layu dan juga mengkerut. Terlihat seperti mulai membusuk ya. Tapi ada juga nih yang masih segar dan juga masih kaku. Walaupun kecerahan warnanya mungkin menurun. Langsung saja kita unboxing hasil steknya biar bisa kita review. Oh iya, untuk perawatannya dari stek awal hingga menjadi seperti ini, itu cukup disiram sedikit saja ketika permukaan media tanamnya terlihat kering. Nah, sebelum kita bongkar, biar lebih mudah kita siram dulu agar tidak keras dan akar dan tanamannya itu mudah dicabut. Kita siram media tanamnya secara merata hingga menjadi basah dan juga tidak keras. Penyiraman ini sebenarnya bebas saja, bisa langsung disiram gitu. Tapi saya pakai sprayer biar segar aja, seperti senyumanku. Waduh. Setelah disiram, tunggu sebentar hingga airnya meresap dengan sempurna sampai bagian bawah. A few moments later. Setelah air meresap, yuk langsung saja kita bongkar tanamannya. Bongkar dengan hati-hati karena akarnya ini kan masih muda ya, jadi rentan rusak. Saya congkel tanah di sekitarnya biar gembur dan yang pastinya mudah dicabut. Walah, ternyata susah guys. Jadi saya remas-remas tanahnya aja kayak gini. Mumpung potnya itu fleksibel jadi bisa diremas-remas. Tuh, jadi cepet gembur ternyata. Nah, ketika selesai tinggal cabut aja deh. Wih, langsung dicabut kan. Hasilnya seperti ini. Yuh, ada jamurnya lagi. Nah, inilah jamur pembusuk ya. Jamur ini tumbuh untuk mendekomposisi daun stek yang lama. Nah, kalau ini bentuk akarnya, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi seperti ini. Jadi daun steknya itu akan tumbuh akar, lalu tumbuh tunas dan tumbuh berkembang lagi jadi tanaman dewasa, dan selanjutnya daun stek lamanya akan layu secara alami. Tapi tanaman mudanya akan terus lanjut tumbuh menjadi tanaman dewasa. Ini karena jamurnya itu akan merugikan tanaman, maka kita harus pisahkan. Caranya langsung dicabut aja atau dipotong. Ya, malah kecabut akarnya. Tapi tenang aja, di tanamannya ini masih ada akar yang cukup, jadi masih berpotensi untuk tumbuh. Nah, inilah tanaman yang sudah dipisahkan dari daun steknya. Seperti ini.
Kita taruh dulu. Kita lanjut ke tanaman lainnya, kita cabut lagi. Wih, langsung terpisah nih guys. Wena. Nah, seperti ini. Yang ini daun stek lamanya layu juga, tapi bersih, tidak ada jamurnya. Nah, ini tanaman yang kedua. Akarnya terlihat lebih sehat. Tanamannya juga sehat ya. Tumbuh dengan bagus. Kita taruh dulu dan kita lanjut ke tanaman yang ketiga. Yang ini daun stek lamanya itu masih kuat guys, masih kokoh gitu, seger. Tanamannya juga sehat dan juga lebih cepat tumbuh daripada yang sebelumnya. Nah, di bagian bawah ini bisa kita lihat. Nah, itu akarnya juga terlihat sehat ya, seger. Daun stek lamanya juga masih menempel dengan kuat dengan tanamannya. Tanamannya juga bisa kita lihat lebih sehat dan proporsional dibanding tanaman sebelumnya. Potongan daun stek itu tidak akan tumbuh lagi ke atas, tapi akan menumbuhkan akar lalu membentuk tunas tanaman yang baru. Kita taruh dulu, kita lanjut ke tanaman yang terakhir. Sebenarnya ada 5 potongan sih guys, tapi yang satu daun steknya itu kering dan mati. Sisanya 4 ini aja. Nah, inilah tanaman yang keempat. Kita bersihkan dulu biar kelihatan lebih jelas. Nah, daun steknya ini masih segar dan kokoh, tapi nggak ada jamurnya juga, bersih. Kita lihat sekelilingnya, tuh bersih ya, nggak ada jamur. Tanamannya juga sehat. Oh iya, kalau ini potongan daun bagian ujung itu bisa tumbuh guys. Kemudian kita lihat kalau yang ini tuh bagian tengah bisa tumbuh. Dan juga, nah yang ini nih, kalau nggak salah ini bagian yang bawah. Yang tadi potongan kecil itu masih bisa tumbuh juga guys. Intinya seluruh bagian daun Sansevieria itu bisa di stek. Nah, inilah kondisi media tanam setelah hasil steknya kita cabut semua. Ini masih bisa dipakai lagi loh guys, didaur ulang dengan tambahkan pupuk aja atau tambahan lainnya biar makin subur. Tapi sebelumnya dicek dulu, jangan sampai ada jamur atau apapun itu yang bisa merusak akar tanaman. Kita lanjut pindah tanam ke media yang baru. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sebelumnya udah mempersiapkan media dan wadahnya. Nah, untuk racikan media sebenarnya bebas saja, tapi usahakan memiliki porositas yang tinggi dan juga nutrisi yang cukup. Kali ini saya menggunakan komposisi yaitu pupuk kompos banding arang sekam banding tanah 2:2:1. Untuk pindah tanamnya itu cukup mudah. Ya seperti biasa menanam tanaman seperti ini. Kemudian masukkan tanamannya lalu timbun dan padatkan. Pastikan juga tanamannya berdiri dengan kokoh. Untuk perkembangan Sansevieria ini selanjutnya itu akan tumbuh ke atas dan selanjutnya bisa menghasilkan tunas tanaman baru lagi, sehingga perlu diberikan jarak tanam yang pas. Dan uniknya, Sansevieria ini bisa tumbuh dengan sedikit media saja, asalkan nutrisinya itu memenuhi. Kali ini saya menanam 2 tanaman dalam 1 pot yang ukurannya sedang lah. Jadi masih ada ruang sekitar 5-7 cm untuk tumbuh kembangnya. Kita lanjut pindah tanam hasil stek lainnya. Video ini akan saya percepat biar hemat durasi. Oh iya, jangan lupa perhatikan daun stek lamanya. Kalau udah layu, lebih baik dipisahkan saja. Takutnya tumbuh jamur yang merugikan tanaman, seperti yang video sebelumnya. Dan pastikan juga ruang yang cukup untuk pertumbuhan tunas tanaman yang baru. Nah, pot saya sebenarnya tinggal 2. Ya, jadi terpaksa aja. Kalau udah padat, ini bisa padat guys. Nanti baru beli lagi dan pindahin lagi. Nah, jika sudah, pastikan tertanam dengan kokoh dan rapi, tapi bukan rapi amat. Waduh. Nah, selanjutnya apa ya? Selanjutnya, saya tambahkan sedikit pupuk kandang seperti ini.
bisa kita lihat, sebenarnya kasih pupuk tambahan itu opsional saja, karena racikan media tanamnya itu sudah bernutrisi. Menambahkan pupuk itu bisa dilakukan 1-2 kali dalam sebulan dengan cara menaburkan secukupnya di sekitar tanaman. Ketika baru pindah tanam ke media yang baru, itu kita harus siram secukupnya saja agar tanaman cepat beradaptasi dengan media dan lingkungan. Selama adaptasi pindah tanam, usahakan simpan tanaman di tempat yang teduh, tapi cukup mendapat sinar matahari. Untuk adaptasinya, yang di tempat teduh itu cukup 1 minggu saja, tapi lebih mantap, lebih kuat lagi hingga 3 minggu, biar stabil. Setelah itu bebas deh mau ditaruh di tempat panas yang terik atau tempat teduh. Nah, setelah adaptasi, perawatan selanjutnya tinggal kita siram ketika permukaan media terlihat kering dan beri pupuk 1-2 kali sebulan. Mudah bukan? Mudah dong. Kalau ditanam di indoor atau dalam ruangan, tanaman ini bisa aja, tapi pertumbuhannya itu kurang maksimal dan warnanya jadi kurang cerah gitu, kurang seger. Nah, untuk perkembangan selanjutnya kita lanjut ke part 3 ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.